Pada video kali ini, kami kelompok 5 akan mencoba menganalisis mengenai perusahaan otomotif yaitu Suzuki. Sejarah merek mobil Suzuki memiliki cerita yang panjang. Nama pabrikan ini pun berasal dari nama belakang sang pendiri yaitu Michio Suzuki pada 1909. Diawali dengan munculnya Power Free yang kemudian menjadi produk sepeda motor pertama. Sadar potensi bisnis yang sangat besar, Suzuki kemudian mengubah nama perusahaan menjadi Suzuki Motor. Demi melancarkan ekspansi ke seluruh dunia, Suzuki akhirnya memutuskan untuk masuk pasar Indonesia pada 1968. Pada tahun ini, sejarah Suzuki di Indonesia pun dimulai. Suzuki pertama kali hadir di tanah air dengan memboyong Fronte, yaitu mobil dengan konfigurasi teknologi 2 tak dan masuk melalui jalur pelabuhan Surabaya. Sambutan pasar yang baik membuat Suzuki kokoh dengan pembangunan PT Suzuki Indonesia Manufacturing di Indonesia pada 1975. Perusahaan ini kemudian menjadi perusahaan yang memproduksi komponen motor dan mobil Suzuki di Indonesia. Setelahnya, PT Indomobil Utama pun ditunjuk sebagai agen pemegang merek mobil Suzuki Indonesia. Pada 1985, Suzuki Indonesia terus melancarkan pengembangan bisnisnya. Hal tersebut ditandai dengan dibangunnya PT Suzuki Engine Industry yang memproduksi mesin motor dan mobil Suzuki Indonesia. Sampai pada 1991, semua perusahaan Suzuki Indonesia berada di bawah naungan PT Indomobil Suzuki International sebelum berganti nama menjadi PT Suzuki Indomobil Motor. Kali ini kita akan membahas Suzuki Key Organization, Resource, and Capabilities. Nah, dalam mengejar keunggulan kompetitifnya, Suzuki memiliki kunci kapabilitas perusahaan yang penting, di mana mereka dapat menjual mobilnya dengan harga yang relatif lebih murah ketimbang kompetitor-kompetitornya, seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, dan sebagainya. Namun, di balik harga murah ini, bukan berarti Suzuki menjual mobil dengan kualitas yang di bawah rata-rata atau buruk, melainkan Suzuki dapat meminimalisirkan biaya dalam pembuatan mobilnya sebaik mungkin, agar tetap bisa mendapatkan profit walau menjualnya dengan harga yang relatif lebih murah. Oleh karena kemampuan Suzuki dalam mengelola sumber dayanya dengan sangat baik ini, membuat Suzuki memiliki keunggulan kompetitif dalam hal cost leadership dibanding dengan kompetitornya. Ini dapat terjadi karena memang Suzuki telah melakukan penetapan dan penginvestasian pabrik di Indonesia dengan sangat tepat, yang juga termasuk kapabilitas atau kemampuan sumber daya yang unggul dari Suzuki ketimbang kompetitornya, yang masih mengandalkan pabrik dari Thailand atau Malaysia. Di mana, sejak 2015 silam, Suzuki berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobilnya, ditandai dengan beroperasi pabrik di kawasan industri GIIC, Delta Mas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, Suzuki menanamkan investasi hingga sebesar 14,2 triliun rupiah. Itu termasuk pengadaan unit robot perakit Suzuki, serta pabriknya itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang strategi dan juga implementasi dari Suzuki. Nah, pada tahun 2019, PT Suzuki Indomobil Sales ini menargetkan growth sales sebesar 11,1%. Nah, bagaimana sih strategi mereka untuk meningkatkan atau mewujudkan dari strategi tersebut? Nah, di sini dijelaskan bahwa Managing Director PT Suzuki mereka itu akan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan penjualan produk lokal seperti All New R3 dan juga Carry. Di samping itu, Suzuki juga akan menghadirkan produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan para pelanggan serta meningkatkan penjualan beberapa produk. Nah, pada tahun 2019, Suzuki juga berkomitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dengan menambah outlet baru sebanyak 6 outlet. Melalui outlet tersebut, Suzuki berharap konsumen dengan mudah mendapatkan produk-produk kualitas dari Suzuki serta juga mendapatkan layanan servis dan juga suku cadang dari Suzuki. Nah, karena tingginya permintaan kendaraan Suzuki dari berbagai negara, mereka pun meningkatkan target ekspor mereka. Pada tahun 2019, Suzuki menargetkan kenaikan jumlah ekspor mobil dalam bentuk CBU dan juga CKD sebesar 5% atau sebanyak 67.000 unit. Dari sisi after sales, kepuasan pelanggan akan terus mereka tingkatkan dengan menerapkan new standard quality service di bengkel resmi, di mana pelanggan dapat melakukan online booking untuk perawatan rutin serta melacak tahap pengerjaan servis melalui aplikasi yang mereka miliki.
Nah, yang terakhir juga Suzuki akan terus mengadakan customer gathering dan berpartisipasi di beberapa pameran untuk semakin dekat dengan para pelanggan dan juga memiliki hubungan yang baik dengan para pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Suzuki Company Performance. Berdasarkan website Identifying Financial Summary dari Suzuki Motor Corp untuk pertengahan tahun 2020, didapatkan data sebagai berikut. Untuk laporan laba rugi, margin kotor sebesar 28,03%, margin operasional sebesar 5,1%, margin laba bersih sebesar 4,13%, dan return of investment sebesar 6,72%. Sedangkan untuk laporan arus kas sebesar 562,89, pendapatan sebesar 6.246,48, dan arus kas operasional sebesar 10,77%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi finance dari Suzuki relatif melemah. Mungkin karena pada semester tersebut memang dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus COVID-19 yang mempengaruhi semua sektor usaha, termasuk dari Suzuki itu sendiri. Di Indonesia sendiri, Suzuki memiliki beberapa cabang yang menopang proses produksi. Terdapat 6 cabang yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Pertama, ada kantor divisi penjualan berfungsi sebagai pemesan dan pelayanan. Yang kedua, ada Cakung Plant berfungsi sebagai manufaktur, perakitan mesin, dan transmisi untuk produk mobil dan motor. Ketiga, ada Tambun Plant 1 berfungsi sebagai kantor administrasi, manufaktur, komponen bodi, dan perakitan motor. Yang keempat, ada Tambun Plant 2 berfungsi sebagai manufaktur, komponen, dan perakitan mobil. Yang kelima, ada Cikarang Plant berfungsi sebagai manufaktur, perakitan mesin, dan transmisi mobil. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Suzuki Parts Center berfungsi sebagai pengerjaan suku cadang. Di tengah persaingan yang ketat antara produsen otomotif di tanah air dengan berbagai produk-produk kendaraan barunya, prestasi terbaik berhasil dicapai Suzuki Indonesia dengan menguasai market share di 5 kota di Indonesia. Suzuki Indonesia berhasil menjadi nomor 1 pangsa pasar otomotif di 5 kota di Indonesia, yaitu Ternate, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Gorontalo. Penjualan Suzuki Motor Corporation mencapai 2,85 juta unit secara global. Kontribusi pasar nasional menempatkan Indonesia menjadi pasar Suzuki nomor 3 terbesar di dunia, sementara pasar nomor 1 yaitu India dengan penjualan 1,43 juta unit dan disusul Jepang dengan volume 672.000 unit. Hal ini memperkuat posisi Suzuki dibanding dengan kompetitornya. Suzuki yang menerapkan strategi cost leadership menjadi salah satu pilihan utama bagi para penggemar otomotif di Indonesia.